Tahukah kamu apa itu akad? Yuk kita bahas. Yang pertama, asal-usul akad. Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Begitupun dalam mentasyarufkan atau menjalankan kegiatan muamalah. Tasyaruf terbagi menjadi dua. Yang pertama, tasyaruf fi'li dan tasyaruf qauli. Tasyaruf qauli terbagi jadi dua, akdi dan bukan akdi. Untuk penjelasan lebih lanjut di slide berikutnya. Lanjut yuk ke pengertian akad. Akad adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul. Akad dan iltizam. Akad adalah perbuatan yang hanya sebatas pernyataan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, Sinta berjanji akan membeli sepatu yang dijual Cindy minggu depan. Sedangkan iltizam adalah pelaksanaan dari sebuah pernyataan tersebut sehingga menimbulkan perikatan yang mana akan berujung kepada hak dan kewajiban secara hukum. Misalnya Sinta akhirnya membuat perikatan dengan Cindy bahwa dia membeli sepatu dengan harga 200.000. Akad dan tasyaruf. Tasyaruf adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara. Tasyaruf terbagi menjadi dua, yaitu tasyaruf qauli ucapan, yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti ba'i, izaro, sirqah, dan waqaf. Tasyaruf qauli terbagi menjadi dua, yaitu tasyaruf yang berbentuk akad, tasyaruf qauli akdi, dan tasyaruf selain akad, tasyaruf qauli bukan akdi. Sedangkan tasyaruf fi'li perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum, seperti jual beli, gasab, dan memanfaatkan hal-hal yang mubah. Di akad terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apa aja sih rukun-rukun akad? Rukun-rukun akad yaitu yang pertama orang yang berakad, kedua benda yang diakadkan, ketiga tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, keempat ijab dan qabul. Lanjut ke syarat-syarat akad. Syarat terjadinya akad terbagi jadi dua, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad, sedangkan syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya. Kedua, syarat sah akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari 6 kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur-unsur kemudaratan, syarat-syarat jual beli rusak. Syarat pelaksanaan akad terbagi menjadi dua, yaitu barang harus milik sendiri, barang tidak berkaitan dengan milik orang lain. Syarat pelaksanaan hukum, suatu akad baru mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiar. Macam-macam akad dilihat dari keabsahannya menurut syarat terbagi menjadi dua, akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sedangkan akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya. Berakhirnya akad. Karena berakhirnya masa berlaku akad dibatalkan oleh salah satu pihak meninggal dunia, dan adanya unsur penipuan.
Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi akad berikut. Di sana terdapat orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan dan maksud, serta ijab dan qabul. Masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, pada suatu hari Pak Andi datang menemui Pak Hasan dan dia meminta bantuan Pak Hasan untuk membangun rumahnya dan dia berjanji akan memberikan upah 20 juta jika rumahnya selesai dalam 2 minggu. Kemudian upah akan diberikan setelah rumahnya selesai. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan menyetujuinya. Keesokan harinya, Pak Hasan mulai bekerja membangun rumah Pak Andi dan ternyata rumahnya selesai dalam 10 hari pengerjaan. Namun ternyata Pak Andi menunda pemberian upah selama 1 minggu lamanya. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Perbuatan menunda pemberian upah termasuk perbuatan zalim dan akan mendapat hukuman di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, kita wajib memberikan upah tepat waktu, bahkan sebelum pekerja meminta upahnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Al-Munawi, diharamkan menunda memberi gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Ke pertanyaan kedua, pada suatu hari Bu Dani menyuruh Dani untuk membeli sabun mandi di warung. Lalu Dani pun membelinya di warung yang berjarak tidak jauh dari rumahnya. Lalu apakah sah akad yang dilakukan anak tersebut? Bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan 2 catatan, yaitu objek yang ditransaksikan nilainya kecil dan tidak mahal dan jumlahnya sedikit. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz dan di bawah pengawasan walinya. Jadi dapat disimpulkan asal-usul akad berasal dari syariat Islam yang mengatur semua aktivitas manusia termasuk kegiatan muamalah. Akad adalah perjanjian kedua belah pihak dengan adanya ijab dan qabul. Iltijam adalah pelaksanaan dari sebuah pernyataan sehingga menimbulkan perikatan. Sedangkan tasyaruf adalah perilaku seseorang atas keinginan sendiri yang melahirkan hak dan kewajiban. Rukun-rukun akad ada 4. Yang pertama, orang yang berakad. Kedua, benda yang diakadkan. Ketiga, tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Keempat, ijab dan qabul. Syarat-syarat akad terdapat 4. Yang pertama, syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Macam-macam akad dilihat dari keabsahannya menurut syarat terbagi menjadi 2, akad sahih dan akad tidak sahih. Berakhirnya akad karena berakhir masa berlaku akad, dibatalkan salah satu pihak meninggal dunia dan adanya unsur penipuan.